Gelandang Persib Bandung, Omid Nazari, memilih kembali ke kampung halamannya setelah manajemen klub meliburkan aktivitas tim selama 2 bulan lantaran PSSI dan PT Liga Indonesia baru memutuskan Sopi Liga 1 2020 berlanjut pada Februari tahun 2021. Setelah diliburkan oleh pelatih dan manajemen, tentunya saya harus kembali ke rumah sekarang, kembali ke negara saya, ujar Omid Nazari ketika ditemui di Geraha Persib belum lama ini. Namun, pemain kelahiran Swedia berkebangsaan Filipina dan Iran ini belum mengetahui jadwal untuk bisa kembali ke Indonesia. Menurut Omid, semua tergantung keputusan manajemen dan jajaran pelatih Persib Bandung. Jadi kapanpun kami mendapatkan kabar, saya akan kembali dan saya hanya berpedoman kepada hal itu, ujarnya. Kendati demikian, Omid mengaku tidak akan santai menikmati liburan, namun akan tetap menjalani latihan mandiri untuk menjaga kondisi agar tetap bugar saat kembali berkumpul dan latihan bersama. Kami harus tetap berlatih walaupun mandiri. Apalagi kami akan mendapatkan program latihan dari jajaran pelatih selama diliburkan, ujar pemain bernomor punggung 91 di Persib Bandung itu. Saya hanya bisa menerimanya dan saya tidak bisa melakukan apapun mengenai hal ini. Semua pasti ingin bermain, tapi memang ini yang terjadi di Indonesia, ujar pemain Persib Bandung itu mengakhiri. Bek Persija Jakarta, Tony Sucipto, memanfaatkan jeda Sopi Liga 1 2020 dengan mengambil kursus lisensi kepelatihan. Keinginan itu direalisasikan Tony Sucipto karena memiliki waktu luang. Tony Sucipto berencana mengikuti kursus lisensi kepelatihan CPSSI yang akan digelar di Kuningan, Jawa Barat. Langkah itu menandai jejak awal Tony Sucipto dalam menatap karir sebagai pelatih. Rencana Tony Sucipto mengambil kursus kepelatihan mendapatkan dukungan penuh dari manajemen Persija. Hal itulah yang membuatnya semakin semangat untuk bisa mengambil lisensi CPSSI. Pada pertengahan November ini saya mulai ambil lisensi kepelatihan CPSSI di Kuningan. Awalnya dilakukan di Bandung, namun dipindahkan ke Kuningan. Kursus ini akan berlangsung pada pertengahan bulan hingga selesainya November ini, kata Tony Sucipto seperti dikutip situs resmi klub Minggu. Memang rencana sudah lama mau ikut kursus kepelatihan, cuma memang baru ada waktunya sekarang dan kebetulan kompetisi juga libur makanya saya ambil kesempatan ini. Manajemen juga memberikan dukungan ini, tegas Tony Sucipto. Selain Tony Sucipto, pemain Persija Jakarta lainnya yakni Otavio Dutra juga memanfaatkan jeda Sopi Liga 1 2020 untuk mengambil lisensi CPSSI. Namun, Dutra mengambil kursus kepelatihan itu di Bali. Namun, adanya penundaan Sopi Liga 1 2020 hingga awal 2021 menjadi momentum yang tepat. Apalagi hal ini bisa menjadi modal yang baik buat masa depan mereka. Bukan hal baru di sepak bola Indonesia di mana seorang pesepak bola pada penghujung kariernya beralih menjadi pelatih hebat. Sebut saja Widodo Cahyono Putro, Aji Santoso, Rahmat Darmawan, hingga Jajang Nurjaman. Gelandang Persija Jakarta, Marc Anthony Klok saat ini tengah berbahagia. Pasalnya, pesepak bola berusia 27 tahun itu akan segera menjadi ayah. Kabar tersebut disampaikan Klok lewat akun Instagramnya, @markklok, Jumat. Dalam postingannya, ia juga mengunggah video bersama sang istri yang bernama Caca Relday. Baby Klok, sebentar lagi kita ketemu, ya. Kamu adalah karunia Tuhan paling besar. Mom and Dad cinta kamu tanpa batas, tulis Klok. Sayangnya, dalam postingan tersebut tak disebutkan kapan calon buah hatinya Klok akan lahir. Begitu pula dengan usia kehamilan sang istri. Belum diketahui kapan Klok dan kawan-kawan akan kembali berkumpul. Sebab, manajemen masih menunggu kejelasan perihal status kompetisi. Awalnya, Liga 1 musim ini dijadwalkan restart pada tanggal 1 Oktober lalu. Tapi, rencana itu tidak terrealisasi karena kepolisian tak menerbitkan izin keramaian lantaran kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi.
Setiap orang memiliki sosok pahlawan yang paling berjasa dalam kehidupannya, tak terkecuali Febri Haryadi. Pada Hari Pahlawan kali ini, gelandang Persib tersebut bercerita soal sosok yang paling berjasa tersebut. Pemain yang karib disapa Bow kini sudah menjadi salah satu pemain andalan Pangeran Biru. Bahkan, sejak bergabung pada musim 2016 lalu, dia sering menjadi pilihan utama pelatih karena kemampuannya di lapangan. Penampilan apik bersama Persib berhasil mengantarkan dirinya menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Tentunya, dari pencapaian itu semua ada sosok yang paling berjasa dalam kehidupan pemain bernomor punggung 13 tersebut. Pastinya orang tua yang paling berjasa dalam karir saya selama ini. Doa dan usaha dari orang tua menjadi inspirasi buat saya juga untuk terus berusaha belajar menjadi lebih baik, terus berkembang, kata Febri, dikutip dari laman resmi klub, Selasa. Bow sendiri diperkenalkan sepak bola untuk pertama kali oleh sang ayah. Saat itu, ia mendapat sebuah bola, didaftarkan sekolah sepak bola hingga diajak menyaksikan pertandingan Pangeran Biru. Apa yang dilakukan sang ayah membuatnya senang kepada sepak bola. Bapak orang pertama yang mengenalkan sepak bola dan membuat saya suka sepak bola. Pastinya berkat perjuangan kedua orang tua, saya bisa seperti saat ini, katanya. Striker Greg Nwokolo bakal kembali merumput bersama Madura United. Tapi, itu tidak terjadi dalam waktu dekat ini. Sebab pemain naturalisasi itu masih menunggu sang istri, Kimi Jayanti, melahirkan. Saat ini, Greg masih ingin menemani istrinya di Jakarta yang sedang hamil anak kedua hasil pernikahan mereka. Usia kandungannya sudah 7 bulan dan Kimi diprediksi bakal melahirkan pada Januari tahun 2021. Saya pasti kembali ke Madura United. Saya tidak pernah bilang pensiun atau pergi. Tapi, saya ingin menjaga istri yang sedang hamil. Kasihan kalau saya tinggal di tengah pandemi seperti ini, ungkap Greg. Sebelumnya, Greg yang berstatus sebagai Kapten Madura United menyatakan tidak ambil bagian bersama timnya dalam sisa lanjutan kompetisi SOFI Liga 1 2020. Selain menemani istri, Greg juga tidak ingin bertanding dalam situasi pandemi COVID-19. Hal itu membuatnya tidak mengikuti agenda latihan Madura United selama Agustus hingga Oktober lalu. Di sisi lain, kompetisi yang seharusnya dimulai lagi pada tanggal 1 Oktober tahun 2020 rupanya malah ditunda hingga Februari tahun 2021. Akira anak yang aktif. Istri saya dan Akira sangat membutuhkan saya. Saya tidak bisa pasrahkan Akira sepenuhnya ke babysitter. Peran saya sebagai ayah dibutuhkan di sini, imbu pemain berdarah Nigeria itu. Mantan pemain timnas Indonesia itu mengaku masih dalam kondisi berat badan ideal meski sudah lama tidak berlatih secara kolektif bersama tim. Dia mengaku masih terus berlatih. Bahkan, tak jarang juga bermain sepak bola bersama pemain lain di Jakarta. Saya masih terus latihan selama di sini. Saya ingin kondisi fisik sudah siap saat kompetisi dan siap tanding nanti, tuturnya.